Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah nomor 8 selesai berbicara, suasana menjadi hening beberapa saat. Bagaimanapun masalah ini awalnya berasal dari Xiaoyan, sehingga menimbulkan banyak kecurigaan semua orang. Namun Xiaoyan juga tidak menyangka nomor 8 akan mengeluarkan kata-kata seperti itu, sehingga situasinya berbalik ke nomor 6. Sebenarnya saya merasa malu untuk mengatakannya. Sebelumnya saya pernah memberikan baju besi iblis ini kepada orang lain, tapi saya tidak menyangka setelah saya memberikan baju besi iblis itu akan jatuh ke tangan makhluk Taisu. Nomor 6 berkata menghela nafas dalam-dalam, seolah-olah dia sangat menyesal. Mendengar itu, Xiaoyan langsung mencibir. Saya hanya tidak menyangka nomor 6 masih membuat alasan yang enggan seperti itu. Tapi karena nomor 6 ingin berdalih, jadi tidak perlu lagi untuk menjelaskan. Lagi pula tidak ada gunanya sekarang. Jadi saya putuskan lebih baik memberikan bantuan kepada nomor 6. Tapi saya ingin menjelaskan, sebenarnya baju besi dewa palsu Taisu saya memang ditiru dan digunakan oleh bukan makhluk dunia Taisu saya. Namun sayangnya tidak menduganya. Ternyata baju besi itu digunakan makhluk dunia Sensi. Xiaoyan berkata perlahan, namun pernyataan yang dikeluarkan Xiaoyan memiliki makna yang mendalam. Meskipun Xiaoyan dan nomor 6 tidak berselisih secara verbal, tetapi dapat terlihat dengan jelas bahwa di antara kedua belah pihak ada permusuhan, dan itu tidaklah kecil. Adapun nomor 8 di sini yang seperti sedang mengipasi api segera menjelaskan. Sebenarnya saya tidak membantu siapapun dan saya hanya butuh penjelasan saja. Saya harap dengan kejadian ini tidak ada yang tersinggung. Tapi saya juga harus berterima kasih kepada kalian berdua atas penjelasan dari kalian. Meskipun dalam kata-kata nomor 8 memberikan manfaat bagi Xiaoyan, tapi bagaimanapun juga Xiaoyan berbohong. Tapi dengan kebohongan nomor 6 memiliki banyak celah. Sehingga nomor 8 tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula sekarang, setiap orang pasti memiliki penilaiannya masing-masing. 9. Saya telah menyusun kembali baju besi yang Anda pesan dan dikombinasikan dengan baju besi Anda sebelumnya, sehingga kekuatan baju besi tersebut telah meningkat pesat. Dan saya membuat keputusan itu sendiri, dengan kemampuan untuk memadukan nyala api yang ditambahkan ke dalam baju besi ini. Saya pikir Anda adalah seorang alkemis dan saya berharap bisa digunakan oleh Anda. Nomor 8 segera mengubah topik untuk mencairkan suasana. Jadi dia berkata kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Bagaimanapun juga dengan ini, suasana menjadi lebih natural. Lagi pula baju besi yang dia pesan sesuai dengan keinginannya. Tapi Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa nomor 8 akan begitu perhatian. Jadi Xiaoyan merasa dia tidak sia-sia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan pil obat yang dipesan nomor 8. Adapun apa yang dikatakan nomor 8, kelihatannya apa yang disampaikan Xiaoyan dalam pertemuan sebelumnya, pidato tidak buat bodoh. Karena nomor 8 dengan sengaja mengatakan itu, dia pasti sudah menebak identitas Xiaoyan. Tentu saja dia juga telah menebak identitas nomor 6. Jadi apa yang nomor 8 katakan sekarang mungkin untuk membantu Xiaoyan untuk ungkapan identitas nomor 6. Bagaimanapun nomor 6 datang lebih awal dari Xiaoyan. Jadi ada kemungkinan bahwa nomor 6 telah banyak berbohong sebelumnya. 8. Terima kasih karena membantu saya menyempurnakan baju besi saya. Dan itulah juga sesuai dengan keinginan saya. Meskipun saya belum memiliki nyala api yang cukup kuat, tetapi dengan adanya baju besi ini, saya akan pergi mencarinya di masa depan, sehingga saya bisa menggunakan ini dengan lebih baik lagi. Xiaoyan berkata sambil tersenyum dan melanjutkan.
Dan untuk obat mujarab yang Anda percayakan kepada saya, itu juga telah saya murnikan. Jadi setelah pertemuan ini selesai, saya akan menyerahkan kepada Anda. Dan ini hanya sebuah rasa hormat untuk membalas kebaikan Anda. Sebelumnya, untungnya Xiaoyan meluangkan waktu untuk menyempurnakan ramuan itu dengan lancar. Jadi waktunya juga tepat. Oke, terima kasih banyak. Untuk komisi yang Anda inginkan, Anda bisa mengatakannya. Nomor 8 menjawab dengan nada suara yang sedikit lebih menyenangkan. Jelas, kabar inilah yang paling ingin didengar nomor 8. Bagaimanapun sebelum nomor 8 sudah lama ingin memurnikan obat mujarab ini. Tapi karena dia sedang mundur untuk waktu yang lama, dia juga kesulitan untuk pergi menemukan alkemis tingkat tinggi. Dalam penyempurnaan obat mujarab yang Anda percayakan kepada saya, Anda tidak perlu khawatir tentang komisi. Lagi pula Anda telah membantu saya memperbaiki baju besi saya. Jadi itu sudah saling menguntungkan. Tapi jika ada kesempatan di masa depan, kita akan selalu bekerja sama. Xiaoyan berkata sambil tertawa pelan. Setelah giliran nomor 8 selesai berbicara, sekarang giliran Xiaoyan yang berbicara. Dan untuk pil obat mujarab nomor 4 dan nomor 5 yang Anda percayakan untuk disempurnakan juga telah selesai dan saya akan mentransfernya kepada Anda. Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar itu, nomor 4 dan nomor 5 segera merespon dan mengucapkan terima kasih. Namun setelah Xiaoyan mengetahui identitas nomor 4, tiba-tiba Xiaoyan mengerti mengapa nomor 4 mempercayakannya untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tiangling. Adapun alasannya dia harus menyempurnakan pil penawar racun ini karena ada kekurangan alkemis yang ekstrim di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Lagi pula kualitas pil penawar racun yang dimurnikan oleh Xiaoyan tidaklah rendah. Mungkin sebelumnya nomor 4 telah menemukan beberapa alkemis untuk mencoba memurnikan, namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyempurnakannya. Itu sebabnya nomor 4 mempercayakannya kepada Xiaoyan dalam pertemuan alam Dewa Kekacauan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya berasal dari dunia Taishu, jadi tujuannya sekarang adalah menginvasi dunia Senshi. Bagaimanapun inilah cara Taishu saya untuk bertahan hidup. Jadi sekarang kami tidak punya pilihan. Sekarang saya masih dalam pengasingan, jadi tidak ada informasi yang saya bisa sampaikan. Xiaoyan menjawab dengan tenang dan sekali lagi menegaskan bahwa dia berasal dari dunia Taishu. Meskipun sebenarnya ini sama saja dengan memberi nomor 6 penunjukan kekuatan lagi. Tapi meskipun tidak ada penjelasannya, sebenarnya nomor 6 berasal. Bagaimanapun semua orang tidak bodoh, karena tidak sulit menebak dari percakapan tersebut. Apakah kebenaran diungkapkan atau tidak, itu tidak lagi penting saat ini. Tapi sepertinya telah menjadi hubungan yang tak bersahabat antara nomor 6 dan Xiaoyan. Namun semua orang sepertinya tidak ingin terlibat. 9. Apakah Anda bisa membantu saya lagi untuk menyempurnakan obat mujarab lainnya untuk saya? Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa menukarkan dengan bantuan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, nomor 4 segera berkata, tentu saya bisa, tapi untuk saat ini saya masih belum bisa memberi Anda pastinya. Saya akan memurnikannya. Bagaimanapun saya masih dalam pengasingan. Jawab Xiaoyan perlahan. Lagi pula setelah Xiaoyan sering memurnikan banyak pil obat mujarab tingkat dewa, secara bertahap Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakannya. Meskipun dalam pemurnian ini agak sulit, tetapi kesulitan seperti ini membuat Xiaoyan juga semakin mahir dalam pemurnian tersebut. Selain itu, Xiaoyan merasa bahwa itu membawanya kembali ke perasaan memurnikan pil obat di masa lalu. Dan itu bahkan sangat menguntungkan bagi Xiaoyan. Karena dia juga bisa mendapatkan banyak resep obat bermutu tinggi ini dari tangan mereka. Dengan cara ini, mungkin di masa depan Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Seperti halnya nomor 4 yang memberikan resep obat pemecah racun Tianling untuk Xiaoyan memurnikan. Dan itu sangat berguna bagi Xiaoyan saat dia harus bertarung dengan Ningyo di masa depan.
9. Bisakah Anda membantu saya untuk memurnikan obat mujarab untuk saya juga? Pada saat ini, menurut Xiaoyan nomor 6 tidak akan berbicara lagi, tapi sekarang sebenarnya meminta Xiaoyan untuk memurnikan obat mujarab yang membuat Xiaoyan juga cukup tercengang. Pada saat yang sama, setelah semua orang mendapatkan apa yang dikatakan nomor 6, mereka semua terdiam, seolah-olah semua orang sepertinya menunggu jawaban Xiaoyan. Tentu saja, meskipun ada perang antara dunia kita, bahkan jika di antara kita akan berperang di masa depan, setidaknya tidak untuk saat ini. Jadi kita masih bisa menjalin hubungan kerjasama untuk sementara waktu. Xiaoyan segera menjawab dengan murah hati. Lagi pula Xiaoyan tidak tahu apakah nomor 6 benar-benar ingin menyempurnakan obat mujarab atau dia memiliki rencana lain. Tapi jika Xiaoyan menolak sekarang, maka itu akan membuktikan bahwa Xiaoyan takut kebohongan akan terbongkar. Tapi sebaliknya, jika dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, itu akan memperkuat pernyataan Xiaoyan sebelumnya. Jadi Xiaoyan harus menyetujui pesanannya untuk memberikan obat mujarab. Setidaknya Xiaoyan bisa melihat obat mujarab apa yang ingin disempurnakan nomor 6. Dengan cara ini, mungkin Xiaoyan bisa menemukan petunjuk tentang nomor 6 di dalam obat mujarab tersebut. 9. Saya melihat Anda cukup pandai dalam memberikan obat mujarab. Apakah Anda ingin bekerja sama dengan saya sekarang? Lagi pula saya memiliki beberapa resep di sini, dan saya juga telah mengumpulkan bahan obat yang cukup banyak. Tapi sebenarnya saya tidak membutuhkan obat mujarab ini. Tapi saya akan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Adapun pembagian dari penjualan tersebut, saya memiliki 3% dan Anda 7%. Jadi bagaimana menurut Anda? Nomor 7 berkata dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Karena meskipun Xiaoyan bisa mengatasi masalah produksi sendiri dan pemasarannya serahkan pada nomor 7 untuk menanganinya. Tapi ada masalahnya. Berapa harga obat mujarab yang dijual? Karena semuanya terserah pada nomor 7. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir sejenak, Xiaoyan segera berkata lagi, sebenarnya hal ini juga bisa dilakukan, tapi menurut saya sangat tidak pantas jika harus membaginya saya 3% dan Anda 7%. Mendengar itu, nomor 7 terbatuk 2 kali. Iya, itu sepertinya bukan ide yang bagus. Jawab nomor 7 lagi. Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah, jika obat mujarab ini berhasil dimurnikan, saya dapat memberikan Anda 4% dan saya 6%. Tapi ada premisnya. Anda harus memberikan mengenai harga jual obat mujarab yang sebenarnya, dan jangan berbohong sedikit pun kepada saya. Xiaoyan berkata perlahan. Setelah kata-kata itu jatuh, nomor 7 sedikit terdiam, yang menunjukkan Xiaoyan sangat mengkhawatirkan masalah ini. 9. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya telah melakukan perjalanan melalui banyak dunia. Jadi yang terpenting adalah kepercayaan, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa tertipu. Nomor 7 berkata dengan serius. Oke, sepertinya apa yang Anda katakan sangat bagus. Lagi pula semakin banyak sesuatu yang hilang, semakin saya suka untuk membicarakannya. Tapi saya memilih untuk percaya kepada Anda. Xiaoyan berkata perlahan. Bagaimanapun di alam dewa kekacauan, setiap orang seharusnya dapat dipercaya satu sama lain. Jadi tidak ada keraguan tentang masalah ini. Oleh karena itu, Xiaoyan juga menyetujui permintaan nomor 7. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.